Shalom, selamat hari Paskah buat kita semua umat yang dikasihi Tuhan. Sungguh suatu sukacita yang luar biasa. Kita masih diberi kesempatan untuk kembali memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Kristus, menang dari kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan untuk renungan minggu, minggu Paskah, tanggal 9 April tahun 2023. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Bapa yang bertata di kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan, berkat penyertaan Tuhan menghantarkan kami hingga ke hari ini, di mana Tuhan kami masih bisa memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Kristus, yang menjadi momen untuk kami bisa mengingat kasih kuasa penyertaan Tuhan. Kiranya Bapa, Roh Kudus-Mu tetap menyertai kami, membukakan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu, membantu kami semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan di dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati juga hamba-Mu yang akan Tuhan pakai menyampaikan firman-Mu hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalamnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas, Perjanjian Baru. Kitab Lukas pasal yang ke-24, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Mari kita baca. Kitab Lukas 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, demikianlah isinya. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Sampai demikianlah firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita di hari Paskah ini. Kembali kami menyapa kita semua, selamat hari Paskah, selamat hari kemenangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara berkorban demi orang yang saudara kasihi? Pernahkah saudara berkorban demi orang yang saudara kasihi? Tentu berkorban untuk orang yang kita sangat kasihi itu sudah biasa, dan itu sudah sering kita lakukan. Ada seorang ibu yang mempunyai anak berkebutuhan khusus yang umur anaknya sudah 10 tahun, tetapi belum bisa berjalan, belum bisa berbicara. Sehari-harinya hanya menghabiskan waktu di atas tempat tidur. Segala aktivitas di tempat tidur, mulai dari makan, minum, sampai membuang kotoran pun di atas tempat tidur. Namun si ibu tidak sedikit pun merasa jijik karena kasih sayangnya kepada sang anak. Ada juga seorang istri yang mau merawat suaminya yang sudah terserang stroke, tidak bisa lagi bergerak kemana-mana, menghabiskan waktu di tempat tidur juga, melayani sang suami hingga ajal menjemputnya. Saudara yang kasih Tuhan, pernahkah saudara memiliki pengalaman yang serupa di dalam mengasihi seseorang? Saudara yang dikasih Tuhan, rasa kasih, rasa sayang
itu membuat seseorang tidak berpikir dua kali untuk berkorban dan melakukan yang terbaik demi orang yang dikasihinya. Betul ya? Rasa kasih, rasa sayang itu membuat seseorang tidak berpikir dua kali untuk berkorban dan melakukan yang terbaik bagi orang yang dikasihinya. Sama seperti mereka yang di dalam nats ini pagi-pagi benar sudah pergi ke kuburan Yesus, yaitu mereka perempuan-perempuan yang mengikut Yesus. Saudara dikasih Tuhan, setelah peristiwa kematian Yesus di kayu salib, 3 hari setelah itu, yaitu pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan yang bernama Maria Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus, itu bisa kita lihat di ayat yang ke-10. Mereka pergi ke kuburan Yesus. Mereka membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan sebelumnya. Di mana ketika Yesus mati lalu dikuburkan, hari berganti menjadi hari Sabat. Di mana menurut aturan agama Yahudi di hari Sabat semua orang harus beristirahat. Rempah-rempah yang telah mereka sediakan harus mereka simpan terlebih dahulu. Mereka harus menahan diri, menahan keinginan untuk merempah-rempahi mayat Yesus karena hari Sabat telah tiba. Maka mereka pun beristirahat menunggu hari Sabat berakhir. Itu bisa kita baca di pasal 23 ayat 56. Itulah sebabnya mereka pagi-pagi benar sudah bergerak. Begitu berganti hari, bukan lagi hari Sabat, mereka langsung bergegas ke kuburan Yesus. Pertanyaannya, mengapa mereka menyediakan rempah-rempah? Karena demikianlah tradisi Yahudi yang biasa dilakukan ketika itu, sebagai penghargaan terhadap orang yang dikasihi, yang sudah mati. Bahwa meski sudah mati, tidak membuat mereka menjadi tidak berharga lagi. Itulah maka mereka mau merempah-rempahi mayat Yesus. Tetapi apa yang terjadi, saudara dikasih Tuhan, sesampainya di kuburan, mereka mendapati batu penutup kuburan Yesus sudah terguling. Sudah terguling dari kubur itu. Batu yang biasanya dijadikan penutup kuburan supaya mayat orang yang mati tidak dimakan, tidak dimangsa oleh hewan-hewan buas, ternyata sudah terguling. Sehingga mereka termangu-mangu. Mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa. Harapannya untuk merempahi mayat Yesus, tetapi mayat Yesus sudah tidak ada di dalam kuburan. Saudara yang dikasih Tuhan, tiba-tiba ada orang yang berdiri di dekat mereka, yaitu 2 orang yang berpakaian berkilau-kilauan. Bisa kita bayangkan betapa takutnya. Di pagi-pagi benar, mungkin hari belum terlalu terang, mereka melihat 2 sosok yang berpakaian berkilau-kilauan. Mereka takut, itu nampak dari ekspresinya, menundukkan kepala. Karena takut mereka menundukkan kepala. Lalu terjadilah dialog, percakapan di antara mereka. Kata 2 orang yang pakaiannya berkilau-kilauan itu, mengapa engkau mencari dia yang hidup di antara yang mati? Ia tidak di sini, ia telah bangkit. Itu katanya. Tentunya ini adalah suatu berita sukacita sekaligus mengejutkan. Yang bisa kita bayangkan, kalau kita berada di posisi perempuan-perempuan itu, pasti ada pergumulan di hati. Benar atau tidak? Antara percaya atau tidak. Tetapi kalau kita lanjutkan sampai ke ayat ke-8, bahwa mereka kemudian teringat akan apa yang Yesus katakan sebelum disalibkan, mereka pun bergegas. Mereka mencari murid-murid Tuhan Yesus dan saudara-saudaranya untuk menceritakan kabar baik itu. Mereka tidak menyimpan berita sukacita itu sendiri, tetapi mereka menceritakannya. Ini menarik.
Mereka tidak menyimpan kabar baik itu karena memang kabar baik hakikatnya harus dibagikan kepada semua orang. Maka apa pesan firman Tuhan hari ini kepada kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang pergi ke kubur Yesus pagi-pagi benar, ini menunjukkan bahwa untuk melakukan sesuatu bagi orang yang dikasihi memang tidak bisa menunggu, tidak bisa menunda. Mereka tidak bisa menunggu hari menjadi siang. Maka pagi-pagi benar mereka sudah bergerak. Tidak ada kata menunda-nunda waktu untuk mengekspresikan kasihnya. Ini yang kita lihat pada perempuan-perempuan ini. Tentu demikian pula lah kita di dalam mengasihi. Untuk orang-orang yang kita kasihi, baik itu anak, baik itu pasangan, baik itu orang tua kita, kita pasti tidak akan menunda-nunda waktu untuk menunjukkan kasih. Saat mereka sakit, tentunya kita akan segera mencari pertolongan untuk mengobati mereka, bukan menunggu menjadi parah. Ingat, Maria Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus meski sudah pagi-pagi benar berangkat ke kuburan Yesus, tapi terlambat juga. Pagi-pagi benar mereka menuju kuburan Yesus, tapi sudah terlambat karena mereka tidak mendapati tubuh Yesus lagi. Rempah-rempah yang sudah mereka sediakan tidak jadi dipakai. Padahal untuk menyiapkan rempah-rempah di zaman itu bukan hal yang mudah. Rempah-rempah itu barang yang mahal. Nah, ini menjadi peringatan pada kita. Kalau ada dari kita yang menunda-nunda waktu untuk melakukan sesuatu kepada orang yang kita kasihi, berhati-hatilah. Karena bisa terlambat. Bisa terlambat. Apapun yang sudah engkau bawa, yang engkau sediakan untuk orang yang engkau kasihi, kalau sudah terlambat, maka sudah menjadi sia-sia. Tidak ada artinya. Maka semampumu, mari lakukan yang terbaik untuk orang yang engkau kasihi. Kemudian kondisi mayat, mayat Yesus yang sudah dikubur 3 hari, tentu bisa kita bayangkan, bisa kita bayangkan sudah mulai bau. Apalagi Yesus matinya dengan cara disiksa, luka di sana sini, yang tentu saja lebih cepat membusuk dan bau. Tetapi kasih perempuan-perempuan itu mengalahkan semua itu. Mereka tidak peduli mayat Yesus sudah bau atau belum. Yang mereka pedulikan adalah mereka harus merempah-rempahi mayat Yesus. Itulah bentuk kasih mereka terhadap Yesus, guru, rabi yang mereka kasih. Maka bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita, saudara yang dikasih Tuhan? Apakah bentuk kasih kita terhadap Tuhan? Apakah bentuk cara kita mengasihi kepada Tuhan? Kita tentu saja tidak disuruh pagi-pagi benar ke kuburan Yesus, meminyaki mayat atau menyediakan rempah-rempah. Karena yang diperintahkan kepada setiap orang percaya adalah lakukan firman Tuhan, menjaga persekutuan dengan Tuhan. Maka pertanyaannya, sudahkah kita melakukan firman Tuhan dan menjaga persekutuan dengannya? Mari selagi masih sanggup tetaplah beribadah. Selagi masih sanggup, mari ikuti rangkaian Paskah dengan penuh hikmat. Karena Paskah tahun 2023 tidak akan bisa terulang kembali. Mari saudara yang kasih Tuhan, lakukan kebenaran, layani Tuhan dengan tulus. Itulah cara kita menunjukkan kasih kepada Tuhan. Selanjutnya, perempuan-perempuan itu, begitu mereka menerima kabar baik, mereka tidak menyimpannya sendiri, melainkan menceritakannya kepada murid-murid Yesus dan kepada saudara-saudara mereka semuanya. Mereka menjadi pemberita. Meski mereka belum berjumpa Yesus,
yang benar-benar sudah mereka lihat bangkit, namun mereka percaya. Mereka tidak ragu-ragu untuk menceritakan kepada semua orang bagaimana pertemuannya dengan dua orang yang berpakaian berkilauan, yang bisa dikatakan malaikat Tuhan. Maka bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Mari menceritakan kabar baik, beritakan Injil, beritakan tentang Yesus dan kebangkitannya kepada dunia ini. Mari menceritakan bahwa Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit meski ada banyak perdebatan-perdebatan mengenai hal itu. Bahkan ada teori yang mengatakan the stolen body, bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-murid, lalu dikatakan bahwa ia bangkit. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus itu mati suri, belum benar-benar mati sehingga dia bisa hidup lagi. Banyak sekali teori dan perdebatan mengenai Yesus yang telah bangkit. Namun saudara dikasih Tuhan, kalau kita pikir-pikir, memang secara manusiawi tidak mungkin orang yang sudah mati, yang lambungnya sudah ditombak, ya, ketika Yesus sudah mati, lambungnya ditombak untuk memastikan sudah mati atau belum, tidak mungkin bisa kembali hidup. Itu kalau secara manusiawi. Bahkan di Sabtu Pengharapan, ya, imam-imam besar yang menjadi renungan kita di Sabtu Pengharapan, bahwa imam-imam besar meminta kepada Pilatus agar kuburan Yesus itu dijaga oleh prajurit-prajurit karena mereka takut mayat Yesus dicuri oleh murid-murid. Mereka takut murid-murid mencuri mayat Yesus lalu mengatakan Yesus sudah bangkit. Tetapi ternyata apapun usaha mereka tidak menghalangi Yesus untuk bangkit, mengalahkan kematian. Yesus benar-benar sudah bangkit. Yesus telah bangkit, dan kalau ia tidak bangkit, tidak akan ada gereja, tidak akan ada pengikut Kristus, dan tidak ada gunanya beriman. Yesus telah bangkit, dan itu menunjukkan kepada dunia siapa dia sebenarnya, bahwa dia berkuasa, bahwa dia adalah anak Allah. Maka saudara dikasih Tuhan, di momen Paskah ini, mari kita juga bangkit dari kerapuhan hati. Kita juga bangkit dari keraguan-raguan di dalam beriman kepada Tuhan. Mari kita bangkit dari keegoisan selama ini. Mari kita bangkit dari kemalasan kita, ketidakinginan untuk melayani Tuhan, ketidaksetiaan kepada Tuhan maupun kepada orang yang kita kasihi atau pasangan hidup kita. Mari bangkit dari ketidaksetiaan, bangkit dari keserakahan dan kesombongan. Jadilah pribadi yang baru, jadilah pribadi yang jujur, yang kasih dan rendah hati, yang tidak gengsi untuk menunjukkan rasa kasih, yang tidak gengsi, tidak malu mengaku sebagai orang Kristen. Mari kita juga ikut bangkit. Bangkitlah dari segala kebiasaan buruk. Yesus telah bangkit. Dia menunjukkan jalan menuju surga. Maka mari kita ikut jalan yang telah Ia tunjukkan dengan cara hidup baru. Jadilah pribadi yang baru. Simbol Paskah itu sering diwakilkan dengan gambar telur, ya. Telur Paskah itu menunjukkan bahwa peristiwa Paskah berarti adanya kehidupan baru. Paskah adalah hari kemerdekaan. Maka jangan takut untuk menjalani hidup meski ada banyak tantangan, meski akan selalu ada cobaan. Tapi teruslah jalani hidup, karena Yesus telah bangkit. Dia akan selalu menyertai kita melalui Roh Kudus. Dan mari banggalah menjadi anak-anak Tuhan, dan jadilah petunjuk bagi dunia, petunjuk menuju jalan ke surga. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami, Bapa yang penuh kuasa, yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan
bahwa hari ini kami diingatkan kembali tentang kasih Tuhan melalui kebangkitan Kristus. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang baru, bangkit dari segala hal yang buruk, dan bisa menjadi pribadi yang baru, yang bisa semakin mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami selaku anak-anak Tuhan agar hidup kami mempermuliakan nama Tuhan, dan hidup kami bisa menjadi jalan bagi dunia ini mengetahui jalan menuju surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Surah Yesus bangku bersinar saat tetap, gelubu juras menghuli singana Athena, bersinar saat terang, dan sini surahkan Yesus. Bersinar terang, tetap bersinar.